I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe we've had the pleasure of your company before, Mr. Salas. Well, Salas. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. I just need to work with your friend. Halo para kaum rebahaner dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat? Wilujeng Sumping di channel ini. Perkenalkan, nama saya Satria, gak pakai baja hitam. Saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul In Time. Film yang diliris tahun 2011. Yuk tanpa basa dan basi di awal mari kita kupas alur cerita filmnya. Tapi sebelum kita mulai, nyamankan dulu posisi Anda. Siapkan kopi udut dan cemilannya, jika ada itu juga. Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Berlatar belakang pada tahun di mana istilah time is money tidak lagi dipakai melainkan diganti dengan istilah time is life, food and pengencrotan. Karena dengan waktu Anda bisa makan, minum, belanja di Shopee, beli rokok, kopi, dan segala macam alat tukar diganti dengan keterangan waktu yang ada di tangan kiri umat manusia pada saat itu. Semua berawal dari sebuah rekayasa genetik yang membuat penuaan berhenti pada usia 25 tahun. Sehingga semua manusia pada zaman itu hampir memiliki fisik muda. Meskipun usia mereka ada yang sampai 100 tahun bahkan lebih. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Will Salas. Ini orangnya. Will sendiri tinggal bersama ibunya, yang fisiknya lebih cocok untuk menjadi istrinya ketimbang ibunya, di mana mereka tinggal di sebuah kontrakan dan hidup seadanya, dengan harus terus bekerja untuk memperpanjang hidup mereka. Saat sampai di tempat kerja, kita akan melihat dua orang yang sedang taruhan waktu dengan saling menempelkan tangan kanan satu sama lain atau biasa disebut dengan istilah panco waktu pada zaman itu. Di mana ini menjelaskan bahwa untuk mengambil waktu orang lain Anda hanya perlu meletakkan tangan kanan Anda di bawah tangan kanan orang lain, kalau ingin memberi tinggal lakukan sebaliknya. Satu hal yang miris dari sistem hidup seperti ini adalah, meskipun Anda punya pola hidup sehat, disiplin waktu, tidur cukup, bahkan sampai punya badan six-pack kayak Om Deddy, ataupun makan 4 sehat 5 tangkurak dan sebagainya, Anda akan tetap mati, jika waktu di tangan kiri Anda mencapai angka 0. Sepulang bekerja Will pun pergi ke bar untuk menemui sahabatnya yang bernama Ronnie. Ini babangusnya, dan terlihat ada seorang pria kaya yang sedang menikmati malam bersama para wanita. Di mana pria kaya tersebut memiliki waktu sekitar 1 abad, alias 100 tahun di tangannya. Tak lama muncullah kelompok penjahat yang suka mencuri waktu dari orang lain namanya Fortis. Ini, rarainya, pada umumnya sudah bisa ditebak bahwa mereka bermaksud untuk mencuri waktu si pria kaya itu. Namun saat akan mengambil waktu si pria tersebut, terjadi pertarungan. Will pun nekat menolong si pria dan berhasil membawanya kabur dari sana. Sampai di tempat aman si pria kaya pun bertanya kenapa Will menolongnya. Dan Will menjawab, bahwa dia hanya tidak suka dengan tindakan Fortis dan gengnya, yang selalu saja membuat resah masyarakat. Sehingga saat dia kebetulan melihat langsung tindakan mereka, timbullah keinginan dalam hatinya, bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Faktanya, si pria kaya memang sudah bosan hidup, karena dirinya sudah berusia 100 tahun lebih. Dan jikalaupun ada yang jahat atau orang jahat yang mencuri waktunya, si pria itu sama sekali sudah tidak peduli. You've been alive too long.
If you had as much time as I have. Sure as hell wouldn't waste it. Namun karena melihat ketulusan Will yang menolongnya tanpa tanda jasa, si pria itu pun diam-diam dia memberikan 100 tahun waktunya, dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Will pun pergi menemui Ronnie untuk membagi 10 tahun kepadanya, sebagai rasa terima kasih atas persahabatan mereka selama 10 tahun terakhir. Tanpa Will sadari, sang ibu yang baru pulang pekerja ternyata hanya tinggal memiliki waktu 1,5 jam lagi. Di mana ongkos bis si ibu sendiri adalah 2 jam tanpa bisa ngutang. Dan yang lebih parah lagi adalah, tak ada satupun penumpang yang terketuk hatinya mau membantunya sehingga sang ibu harus berlari dan segera bertemu dengan Will untuk memperpanjang waktu hidupnya. Di sini terjadi momen menyesakkan, di mana Will memiliki firasat bahwa ibunya sudah kehabisan waktu, yang mana saat dia memutuskan untuk lari, dan tinggal sedikit lagi menyelamatkan ibunya, sang ibu pun harus mati sebelum bisa mentransfer waktunya. Di sisi lain kita akan melihat seorang mantan mafia paling terkenal yaitu Thomas Shelby. Di mana saat ini dia sudah alih profesi menjadi seorang polisi, yang bertugas untuk menjaga waktu. Dan kematian si pria yang dicurigai adalah sebuah kasus pembunuhan disertai pencurian waktu. Sehingga Thomas merasa bahwa hal ini harus diselidiki lebih lanjut. Kembali ke Will, memutuskan untuk membalas dendam kepada orang-orang kaya yang memiliki waktu tak terbatas. Mereka berada di kota New Granite, sebuah kota atau wilayah yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang memiliki uang banyak, alias hidup abadi. Setelah melewati beberapa checkpoint dan membayar 1 tahun untuk bisa masuk ke kota New Granite, untuk pertama kalinya Will pun menginjakkan kaki di sana, di mana dia terlihat berlari karena sudah terbiasa bergerak cepat untuk menghemat waktu dan hidupnya. Namun saat melihat orang-orang New Granite itu bergerak pelan dan santai, Will pun akhirnya mencoba untuk mengikuti gaya mereka, agar tidak dicurigai sebagai orang asing. Give me a sweet. Sementara itu Thomas pun berhasil menyelidiki rekaman CCTV sesaat sebelum si pria kaya mati, yang akhirnya membuat Will menjadi tersangka atas kasus kematian si pria kaya tersebut. Looking for a match? His name is Will Salas. Kembali ke Will yang berniat balas dendam dengan pergi ke sebuah kasino untuk mengambil waktu sebanyak-banyaknya dari mereka. Di mana Will berhasil menang bermain poker yang membuat seorang pria kaya terkesan dengan permainannya. Bet you 50 years. I call. Appears you're all in, Mr. Salas. Pria ini bernama Philip, seorang yang cukup berpengaruh di kota ini, di mana Will justru nampak bogoh kepada anak gadisnya bernama Sylvia. Sehingga saat diundang ke pesta di rumahnya, Will pun terlihat otokoh dan siap untuk hadir di sana. Dengan waktu 1099 tahun hasil kemenangannya, Will pun membeli sebuah mobil sport, dan langsung pergi ke rumah Philip saat itu juga. Namun tak lama muncul Thomas bersama reng-rengannya, polisi penjaga waktu yang langsung memeriksa si Will. Terlepas dari Will membunuh atau tidaknya si pria kaya, tugas utama Thomas dan para polisi pada zaman itu adalah hanya untuk menjaga siklus waktu tetap stabil. Sehingga, orang-orang miskin seperti Will tetap harus miskin sesuai sistem yang sudah diatur. A man named Henry Hamilton gave me over a century. It was a gift. I'm not a thief. I am a timekeeper. I don't concern myself with justice. Waktu yang Will miliki pun disita, dan hanya disisakan 2 jam untuk pemeriksaan dan pembukuan. Namun saat ada kesempatan, Will pun nekat kabur dari sana dan menjadikan Sylvia sebagai sanderannya.
Put it down, or I'll blow her head off. Will pun bawa Sylvia keluar dari zona New Granite itu untuk memasuki zona miskin waktu. Yang mana saat Will melamun tak sengaja dia pun menginjak ranjau yang membuat mobilnya terguling. Tak lama muncullah Fortis dan gengnya yang mencuri waktu milik Sylvia. Yang tentunya banyak sekali. Tetapi karena mendengar sirine lewat, Fortis pun terpaksa pergi sebelum menghabiskan waktu milik Sylvia. Betapa terkejutnya Sylvia saat melihat waktunya tinggal setengah jam lagi. Untuk kemudian mereka berdua pergi ke kontrakannya Ronnie, di mana istrinya mengatakan bahwa Ronnie sudah tewas gara-gara menghabiskan waktu 10 tahun yang Will berikan dengan minum arak dan main wanita. Dengan waktu kurang dari 1 menit, mereka pun berhasil bertahan dengan menjual berlian mahal milik Sylvia, untuk kemudian menelepon ayahnya dan meminta waktu 1000 tahun, jika ingin Sylvia dikembalikan. Dan faktanya, ayah Sylvia lebih peduli dengan waktu dan hidup abadinya, daripada anak kandungnya sendiri. Di mana saat esok hari sang ayah justru mengirim Thomas untuk menangkap si Will. Tapi beruntung berhasil diselamatkan oleh Sylvia. Akibat kejadian itu Will dan Sylvia pun menjadi tersangka dan buronan paling dicari. Sehingga hal itu menyadarkan Sylvia bahwa ayahnya ternyata lebih mementingkan waktunya daripada anak kandungnya sendiri. Dan inilah awal petualangan panjang Will dan Sylvia. Dimulai dengan merampok bank kecil yang ada di kota yang kebetulan milik perusahaan ayahnya Sylvia. Yang tujuan utama mereka berdua adalah untuk membuat sistem waktu menjadi kacau. Agar orang-orang abadi di New Granite juga bisa merasakan keresahan yang dirasakan oleh orang-orang miskin waktu di kota ini. Singkat cerita mereka pun menginap di sebuah hotel dan menyewa semua kamarnya. Itu berhasil diketahui oleh seorang pengunjung yang mana kebetulan berniat menginap di sana. Malamnya saat Fortis menangkap beberapa orang untuk menginterogasi satu persatu dari mereka tentang siapa yang telah memberikan waktu. Si pengunjung tadi pun terpaksa memberitahu hotel tempat Will dan Sylvia menginap. Sehingga Fortis langsung ke sana untuk menangkapnya. Ketika mereka berdua sedang cilamot, tiba-tiba Fortis dan gengnya muncul. Namun sebelum membunuh mereka berdua, Fortis menantang Will untuk melakukan pertarungan yang dinamakan dengan panco waktu. Sampai waktu di tangan mereka mencapai angka 0. Blood. I do it. I lose, I die. I win, they kill me. We play to 0. What's the point? Awalnya Will kalah dari Fortis. Dan memang lalakon selalu kalah tipayun. Dan menang belakangan. Yang mana saat sedikit lagi Will habis waktunya, Will pun dengan cepat mengambil pistol di kakinya dan membunuh ketiga anak buahnya. Dan menyisakan si Fortis yang ngajengkang karena waktunya habis. Akhirnya Sylvia memiliki ide brilian dengan mendatangi langsung ayahnya. Di mana Will berhasil menyamar sebagai salah satu penjaganya. Dan memaksa ayah Sylvia untuk membuka brankas rahasia miliknya. You'd steal from your own father. See what it got us. Dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa ayah Sylvia menyimpan waktu dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Ya cukuplah untuk kawin berkali-kali. Berapa coba? 1 juta tahun. Boa Edan. Quality time. Bukan tanpa alasan karena pada dasarnya semua orang ingin hidup abadi. Sehingga diperlukan sebuah sistem untuk menjaga dan mengatur, agar umat manusia tidak saling berebut waktu satu sama lain. Sistem ini terbukti berhasil walaupun harus mengorbankan banyak orang yang sebenarnya belum waktunya mati termasuk ibunya si Will. Sempat emosi karena mengingatkan kembali kematian sang ibu. Will pun nyerenteng dan menodongkan pistol ke ayah Sylvia, di mana dia mengatakan bahwa tak ada yang abadi. No one should be immortal. Saat akan kembali ke kota miskin untuk membagi-bagikan waktu 1 juta tahunnya.
Will dan Sylvia pun harus mengatasi si Thomas yang masih terus mengejar mereka. Sehingga terjadi sebuah tabrakan yang membuat Will dan Sylvia terpojok. Beruntung Will sempat memberikan waktu 1 juta tahun itu kepada seorang anak kecil. Sehingga saat semua orang semakin berkerumun, mereka pun paciwah, yang membuat ia berhasil lari dari sana. Sialnya Thomas berhasil menghadang mereka di jalan sepi. Namun yang dia lupa adalah, semua petugas polisi pada zaman itu hanya diberikan waktu beberapa menit setiap kali mereka bertugas. Di mana hal itu sengaja dilakukan untuk mengantisipasi adanya insiden pencurian waktu. Dan mereka para polisi ini harus mengisi waktu setiap 1 jam sekali. Dan sialnya Thomas lupa belum mengisi waktunya akibat terlalu berambisi menangkap Will dan Sylvia. Sehingga saat waktunya tinggal beberapa detik lagi, Thomas pun harus tewas sebelum bisa bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Masalah pun kembali muncul ketika Will dan Sylvia hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit. Di mana Will dengan cepat lari ke mobil milik Thomas untuk mengisi ulang waktu untuk kemudian dia kembali ke Sylvia. Dan mengulang kembali adegan di awal saat dirinya akan menyelamatkan sang ibu. I can't get Run! Run! I need time. Time transfer. Setelah semua tindakan berani yang dilakukan Will dan Sylvia, kini sistem menjadi lumpuh total. Sehingga semua orang mulai merangsek masuk ke dalam zona New Granite. Will dan Sylvia sendiri tetap menjadi buronan paling dicari. Yang mana petualangan belum selesai sampai sini. Karena mulai sekarang mereka akan mengincar target yang lebih besar, yaitu Bank Dunia, yang menyimpan waktu yang cukup untuk seseorang memiliki kehidupan sampai 7 turunan bahkan tanjakan. Udahan, ending yang cukup mengevaluasikan. Kesimpulan dari film ini adalah, dengan adanya sistem, seharusnya membuat rakyat lebih damai. Bukan membuatnya menjadi sengsara. Saya Satria beserta tim yang masih dalam hayalan, yang bertugas undur pamit. Permios, Wilujeng, sukses.